Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Unindra, Universitas Indraprasta PGRI. Nama saya Lisnawati dengan NPM 2022 1450 0297 dari kelas non-reguler Y2C. Saya mengambil jurusan Pendidikan Ekonomi. Baiklah, saya akan memaparkan rangkuman saya mengenai ontologi sebagai perkembangan ilmu. Sebelum saya memulai presentasi, saya banyak terima kasih kepada Bapak Anco SOS MPD selaku dosen mata kuliah Filsafat Ilmu. Langsung saja, apa itu ontologi? Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat eksistensi dan hubungan antara entitas yang ada. Istilah ontologi berasal dari kata Yunani yaitu ontos yang berarti yang ada dan logos yang berarti kajian atau pengetahuan. Ontologi bertujuan untuk memahami alam semesta dan apa yang ada di dalamnya serta mempertimbangkan pertanyaan tentang jenis-jenis entitas yang ada, sifat-sifat mereka dan hubungan antara mereka. Nah, dengan menggunakan ontologi, kita dapat mengorganisir pengetahuan secara sistematis, memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efektif, serta mendukung pengembangan aplikasi seperti sistem cerdas dan manajemen pengetahuan. Jadi, secara keseluruhan, ontologi adalah alat penting dalam filsafat dan ilmu komputer yang membantu kita memahami dan mewakili pengetahuan alam semesta secara formal dan sistematis. Selanjutnya ada hakikat ilmu pengetahuan dalam ontologi. Hakikat ilmu pengetahuan dalam ontologi melibatkan penggunaan metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang objektif tentang realitas yang dianggap memiliki eksistensi independen. Nah, ontologi memberikan kerangka konseptual untuk memahami sifat dasar dan struktur realitas. Sementara ilmu pengetahuan memberikan alat untuk memperoleh pengetahuan tentang realitas ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aliran ontologi. Dalam ontologi terdapat beberapa aliran atau pendapat yang berbeda dalam mengkaji eksistensi dan hubungan antara entitas. Jadi di sini ada beberapa aliran ontologi secara umum. Di antaranya adalah yang pertama aliran realisme. Aliran ini menganggap bahwa entitas yang ada memiliki keberadaan objektif di luar pikiran atau persepsi manusia. Jadi, yang kedua itu ada aliran idealisme. Aliran ini berpendapat bahwa realitas sebenarnya tergantung pada kesadaran atau pikiran. Yang ketiga ada nominalisme. Aliran ini berpendapat bahwa hanya individu atau partikular yang nyata. Sedangkan yang keempat ada aliran konseptualisme, yaitu pendekatan ini berada dengan antara realisme dan nominalisme. Dan yang terakhir ada materialisme, yaitu aliran ini berpendapat bahwa entitas nyata adalah bahan fisik atau materi. Selanjutnya ada objek ontologi. Objek ontologi adalah entitas atau hal-hal yang menjadi fokus kajian dalam ontologi. Objek ontologi tergantung pada domain atau konteks yang sedang dipelajari dalam ontologi tersebut. Selanjutnya ada ontologi sebagai ilmu pengetahuan. Ontologi sebagai ilmu pengetahuan melibatkan pemahaman tentang konsep-konsep dasar dalam ontologi seperti entitas, atribut, dan hubungan ontologi. Selain itu juga mempelajari teknik-teknik formal untuk mewakili ontologi seperti menggunakan bahasa ontologi seperti OWL dan RDF serta struktur data dan model logika yang digunakan dalam ontologi.
Adapun tujuan ontologi sebagai ilmu pengetahuan itu untuk mengembangkan landasan teoritis dan metodologi yang kokoh untuk hubungan dan menganalisis ontologi. Yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulannya, secara keseluruhan, ontologi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan membantu kita memahami dan menjelaskan realitas melalui metode analisis, penalaran, dan refleksi filosofis. Ontologi memberikan kerangka konseptual yang konsisten untuk memahami hakikat eksistensi dan sifat dasar realitas, dan berkontribusi pada pemahaman dan pengembangan di berbagai bidang ilmu. Jadi cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.